I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang proses bisnis, kemudian tipe-tipe sistem informasi, sistem untuk kolaborasi, dan juga fungsi sistem informasi dalam bisnis. Seperti apa sih? Ayo kita bahas. Materi pertama yaitu proses bisnis. Apa sih proses bisnis itu? Proses bisnis ini adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas bisnis tersebut akan memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga bisa memenuhi tujuan dari bisnis itu. Selanjutnya, jenis-jenis proses bisnis. Dalam praktiknya, proses bisnis dibagi dalam 3 jenis, yaitu proses primer. Proses primer ini adalah proses yang berkaitan dengan operasional sehingga menghasilkan suatu nilai produk. Yang kedua yaitu proses sekunder. Dalam proses ini yang terjadi bukan penambahan nilai, melainkan bagaimana menyiapkan lingkungan yang mendukung proses primer tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu proses manajemen. Ketika memasuki proses ini, adanya keterlibatan pengawasan hingga pemantauan dari segi manajemen. Selanjutnya yaitu fungsi proses bisnis. Ada 3 fungsi bisnis yang termasuk dalam bagian proses ini, yaitu yang pertama, membantu divisi SDM untuk memecahkan permasalahan ketika aktivitas bisnis sedang berlangsung. Yang kedua, piranti bagi konsumen untuk melihat kapan proses produksi berlangsung, distribusi mulai dilakukan, dan peluncuran produk akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada karyawan agar paham akan tugas yang telah diberikan sehingga mencapai tujuan dan target perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat proses bisnis. Anda juga perlu mengetahui apa saja yang merupakan manfaat dari proses bisnis tersebut, yaitu yang pertama, dapat mengetahui informasi yang terkait situasi dan kondisi perusahaan. Yang kedua, panduan untuk melakukan proyeksi bisnis dalam jangka panjang. Yang ketiga, menaikkan nilai kompetitif agar perusahaan mampu responsif dalam setiap perubahan. Yang keempat, fokus pada kebutuhan konsumen. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang keenam, mengidentifikasi peluang dan ancaman agar mampu memiliki produk yang sesuai dengan arus zaman. Materi selanjutnya yaitu tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama, transaksi processing system. Ini merupakan sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses sejumlah besar data untuk transaksi bisnis secara rutin. Nah, kemudian yang kedua yaitu Management Information System. Ini adalah sebuah sistem informasi pada level manajemen yang berfungsi untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kemudian dengan menyediakan resume rutin dari laporan-laporan tertentu. Nah, dari mana laporan-laporan tersebut? Laporan-laporan tersebut didapat dari Transaction Processing System. Kemudian Decision Support System, sistem informasi pada level manajemen dari suatu organisasi yang mengkombinasikan data dan model analisis canggih atau peralatan data analisis untuk mendukung pengambilan yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang terakhir yaitu Expert System and Artificial Intelligence. Ini adalah representasi pengetahuan yang menggambarkan cara seorang ahli dalam mendekati suatu permasalahan. Materi selanjutnya yaitu sistem untuk kolaborasi. Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi berfokus pada penyelesaian tugas ataupun misi, biasanya digunakan pada organisasi bisnis atau suatu bisnis dengan bisnis lainnya. Kolaborasi menjadi lebih penting karena beberapa alasan. Yang pertama, mengubah sifat pekerjaan. Yang kedua, pertumbuhan bidang pekerjaan profesional. Yang ketiga, mengubah struktur organisasi perusahaan. Yang keempat, merubah ruang lingkup perusahaan. Dan yang terakhir, menitik beratkan pada inovasi. Banyak perusahaan yang saat ini meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis jejaring sosial yang merupakan platform jejaring sosial yang terdapat pada perusahaan untuk berhubungan langsung dengan karyawan, pemasok, dan pelanggan.
Materi selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi membantu bisnis dalam proses pengambilan keputusannya. Dengan adanya sistem informasi, penyampaian semua informasi penting menjadi lebih mudah untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, sistem informasi memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi secara efektif. Kemudian fungsi dari sistem informasi manajemen pada bisnis. Yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu menemukan solusi dari permasalahan bisnis. Yang ketiga, membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Yang keempat, membantu koordinasi antar departemen. Demikian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.